Selamat malam, salam super. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda malam hari ini. Di mana topik kita di MTGW, Mario Teguh Golden Ways, cantik sekali. Kami akan berbicara mengenai sesuatu yang mungkin tidak ada duga sebelumnya, tapi memiliki banyak sekali arti yang penuh atau bermakna dalam keseharian Anda. Berbicara mengenai cantik turunan. Apa yang dimaksud? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya dan kehidupannya selalu dirahmati Tuhan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, cantik turunan. Waktu turunnya cantik ya. Atau keturunan dari keluarga yang rupawan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hidup kita ini kalau tidak karena hebat menangani kekecewaan, kita tidak pernah tumbuh. Perhatikan, semua perubahan besar dalam kehidupan kita ini terjadi karena kita menghadapi kekecewaan dengan sabar. Perhatikan, setelah kecewa besar tapi Anda hadapi dengan ikhlas dan sabar, boom, sesuatu yang baik terjadi. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dalam program ini sehingga hidup kita bukan meratap lama dalam kekecewaan, tapi segera melanting tinggi karena yang mengecewakan kita. Gitu. Super Pak Mario, melinting tinggi karena mengecewakan kita. Tapi saya akan membahas pertanyaan pertama saya dari judul kita di kesempatan kali ini, cantik turunan. Ya. Ya, kalau mendengar kata cantik biasanya ini sudah menjadi sebuah pilihan. Tapi orang, tentunya Pak Mario memiliki arti tersendiri di belakang ini, sehingga harus hati-hati nih, apa yang dimaksud dengan cantik turunan. Apakah orang yang cantik seperti ini adalah pilihan yang utama yang harus kita dapatkan? Oke, apakah kalau kita memilih orang yang cantik, pastikan yang cantik turunan, bukan yang cantik polesan. Iya toh? Yuk kita lihat memesnya ini, kita baca sama-sama. Jangan pilih kekasih yang cantik turunan karena saat jalan menanjak, dia belum tentu tetap cantik. Iya toh, waktu jalan turun dia cantik, waktu nanjak Ngos-ngosan Pak? Iya. So, ada orang yang dalam masa pendekatan cantik pribadinya, setelah kita committed ternyata tidak. Ada orang yang waktu interview dirayu manis oleh pemilik perusahaannya, setelah masuk diperlakukan tidak baik. Bukankah itu sering kita alami? Pertama kali kenal baik, setelah kenal lebih lama tidak. Itu sebabnya kita dianjurkan memperhatikan 3 hal toh. Kalau kita mau bersahabat dalam jangka panjang, apakah Anda pernah berurusan tentang uang? Karena sebelum ada uang semua orang baik. Setelah ada urusan uang kelihatan yang palsu, yang tamak. Kedua, apakah Anda sudah pernah lihat orang itu marah? Enggak. Karena ada orang anggun, pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi, tapi waktu marah, norak. Ada toh? Ada. Tapi ada orang kecil yang marahnya elegan. Jadi nilai orang juga pada saat dia sangat emosional. Orang-orang yang anggun tidak rusak pribadinya karena kemarahannya. Yang ketiga, apakah Anda sudah pernah jalan jauh bersama orang itu? Dalam perjalanan jauh, orang kelihatan ke toilet rewel, makan rewel. Ada tuh tidur kalau nggak bau bantalnya sendiri nggak bisa tidur. Ada yang begitu tuh. Kalau tidur nggak lihat bekas bocor di gentengnya tuh, nggak bisa tidur. Nah, dalam perjalanan panjang, orang kelihatan aslinya. Dan perjalanan panjang yang nyata dalam kehidupan kita adalah pernikahan. Dalam pernikahanlah kelihatan sekali. Seperti apa? Oke, itu dia gagah sekali waktu pacaran. Bicara gitu, wow, 6 pack. Itu karena dia nahan napas, begitu lepas. Itu ya, terima kasih. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Seperti saya sudah janjikan kepada sahabat super yang hadir, bisa langsung bertanya kepada Pak Mario. Sekaranglah saatnya. Silakan angkat tangan Anda. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Husain Effendi dari Lombok, Dari NTB. Lombok? Oh my God.
Di sini saya ingin menanyakan bagaimana kita mengambil keputusan atau tindakan saat kita melakukan suatu hubungan atau menjalani hubungan dengan seorang wanita, parasnya itu cantik. Oke. Nah, setelah kita melakukan atau menjalani hubungan dengan wanita tersebut, di tengah jalan tingkah lakunya tidak sesuai dengan parasnya. Bagaimana tingkah kita atau keputusan kita, Pak Mario? Terima kasih. Super sekali. Jadi wanita itu cantik, tapi kalau mengunyah tidak ditutup mulutnya ya. Iya toh? Atau dia bersin matanya melek. Nggak bisa, Pak. Bisa copot. Bapak, dia mungkin orang baik. Hanya di depan Anda, dia dibuat oleh Tuhan melakukan kesalahan supaya Anda tahu dia bukan untuk Anda. Kalau kita mau berkasih sayang, orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu bisa saja orang baik. Tapi dibuat melakukan kesalahan supaya kita tahu dia tidak baik untuk Anda. Dengarkan ini, tidak semua orang baik untuk Anda. Aha. Iya toh? Berarti tidak semua wanita cantik baik untuk Anda. Nah, ikhlas Pak sekarang. Turunkan standar sedikit. Dari rupa, tapi tingkatkan standar di kecantikan hati. mtgwpool, kalau Anda buka mtgwpool.com, di situ ada pilihan-pilihan. Wanita seperti apakah yang lebih cepat berjodoh? Selalu pilihannya yang tinggi adalah yang sederhana. Yang keibuan, yang pandai mengurus rumah tangga bersama ibunya selama dia masih menjadi anak. Karena wanita cantik yang sederhana, wanita cantik yang sesungguhnya. Kalau sudah polesan, dempulan, semprotnya itu fiberglass, gitu. Nah, mungkin bukan itu wanita yang bagi Anda. Wanita yang duduk bersama Anda lalu tanpa bicara Anda seperti sudah banyak ngobrol. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita break sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Calon istri saya itu orangnya sangat cantik. Bahkan teman-teman saya bilang, cepat buruan aja. Pilihan Pak, apabila kita ingin menentukan pilihan, kapan saat yang paling tepat untuk memilih? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tidak ada orang yang tidak memilih. Karena orang yang tidak memilih sudah memilih untuk tidak memilih. Tidak ada orang yang tidak memutuskan. Orang yang tidak memutuskan untuk tegas sudah memutuskan untuk tidak tegas. Jadi kita tidak bisa lepas dari keputusan. Kita harus memutuskan. Kalau ada orang hidupnya baik, itu karena keputusannya baik. Kalau ada anak muda nanti menua, tidak baik hidupnya karena keputusannya sejak muda tidak baik. So, yuk kita baca memesnya nih. Keputusan yang kita buat saat berkelebihan. Keputusan yang kita buat saat berkelebihan bisa menjadi keputusan yang kita sesali saat kita kekurangan. Ini loh, bukankah anak muda banyak mengatakan ini? Tahu gitu, gua nggak ikut. Gua nggak makan tapi disuruh bayar. Ayo, berapa banyak anak muda hidupnya? Tahu gitu gue milih dia. Tahu gitu anak muda itu sering sekali bicara begini karena penyesalan anak muda itu selalu jangka pendek. Anak muda itu sering menyesal. Orang tua jarang. Menyesalnya itu jarang sekali karena tambah lama, tambah lupa. Anak muda ingat, boleh salah ini menyesal. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, waktu Anda berkelebihan, jangan memutuskan berdasarkan kelebihan. Waktu banyak uang, sembarangan toh belanjanya, sembarangan toh beli ini. Waktu nggak punya uang, tahu gitu. Itu
Anak muda ini mantranya itu. Tahu gitu. Ayo, berapa banyak di ruangan ini yang hidupnya adalah tahu gitu. Udah, kalau tahu gitu, percayalah ke orang tua yang sudah melihat masa lalu. Orang tua itu kehebatannya dibandingkan anak muda. Salah atau benar, dia sudah lihat masa lalu. Sehingga anak muda itu kalau diberitahu orang tua, percayalah, orang tua sudah lihat masa lalu. Anak muda tidak. Kalau ada anak muda, wanita ngotot, pacaran sama laki-laki yang rambutnya di sini kuning, biru, ungu, oranye, merah. Celana putih, baju hijau muda, sikat pinggang kuning. Coba, sepatu merah itu kan tinggal dikerek dia. So, penyesalan anak muda itu jangka pendek. Oke, di dalam keras kepalanya anak muda ada rahmat. Karena kalau semua anak muda harus 100% patuh kepada orang tua, tidak ada perkembangan. Karena orang tua juga disemangati oleh kegagalan masa lalunya. Anak muda karena tidak ada pengalaman gagal, tidak takut. Dia melakukan dengan berani lalu bilang, tahu gitu. Itu ya. Terima kasih Pak Mario. Baik. Saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan dari Anda. Ada lagi yang ingin bertanya berikutnya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Yes, Yang ingin saya tanyakan, masa kita dan masa anak kita nanti kan berbeda Pak. Oh, iya. Kita masa manual, anak kita mungkin sudah serba otomatis. Lalu bagaimana cara kita memastikan bahwa keindahan akhlak orang tuanya, keindahan akhlak kami akan diwariskan kepada anak-anak kami nantinya? Super sekali. Itu Pak, terima kasih. Matematika. Siapa yang pandai matematika? Yang angkat tangan juga ragu-ragu, oke? Tahu kenapa? Bukan salah Anda kalau matematika Anda tidak pandai. Jawab ini, berapa sering Anda ketemu guru matematika? Jarang, dia datang pun Anda bolos. Ayo, berarti karena jarang ketemu gurunya, Anda tidak pandai. Nah kalau begitu, bagaimana cara mendidikkan sifat-sifat Anda kepada anak-anak? Sering ketemu, sering ngobrol. Banyak orang tua bicara sama anak hanya kalau marah. Iya toh? Ini anak, itu anak tukang beca lebih rajin dari kamu. Anaknya bilang, ambil aja dia. Ayo. Loh, yang tepuk tangan ini berarti sering dibegitukan sama orang. Ya karena anak tukang beca itu nanti yang akan menjadi gubernur. Karena dia rajin. Bayangkan Pak, banyak anak tinggal di bawah jembatan, mengaji malam hari, yang rumahnya kaya, besar, main games malaman. See? Jadi Anda akan ahli main-main, sedangkan anak orang miskin itu menjadi orang yang hebat karena pelajarannya. So seringlah yang dekat dengan anak-anak, dekat dengan istri, dekat dengan diri sendiri, dekat dengan Tuhan. Yang dekat itu yang melekat. Orang yang dekat dengan kebaikan-kebaikan mudah melekat padanya sehingga kegalauan, keresahan, kegelisahan jauh. Yang dekat, itu. Karena yang dekat melekat. Syukur sekali Pak Mario. Kita break sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Istri kita itu tidak harus cantik-cantik banget. Asal jangan jelek-jelek amat. Cantik bersiko, jelek penuh penyesalan. Pertanyaan saya berikutnya berhubungan dengan pilihan Pak Mario. Apabila kita dalam hidup ingin menentukan pilihan yang paling pas Pak, yang paling tepat, pilihan seperti apa? Oke, sahabat-sahabat yang baik hatinya. Tidak ada pilihan lebih penting
kecuali pilihan yang tepat dalam keluarga, dalam berkeluarga. Karena karir apapun yang Anda bangun, Anda pulangnya ke rumah. Dan tujuan dari semua keberhasilan adalah pulang ke rumah dalam perasaan damai. Lihat, berarti apa? Tidak ada pilihan lebih penting daripada memilih belahan jiwa. Itu sebabnya anak muda itu paling galau adalah tentang itu. Ya toh? Waktu jomblo galau, waktu tidak jomblo galau karena masih tetap seperti jomblo perasaannya. Ya toh? Buktinya dia teleponnya mahal tapi nggak ditelepon-telepon. Statusnya dia ada tetapi nggak menghubungi. So, sahabat-sahabat yang baik hatinya. Lihat ini ya, memes yang ketiga. Kita ini tidak harus kaya-kaya banget. Asal jangan miskin-miskin amat. Seperti istri kita itu tidak harus cantik-cantik banget. Asal jangan jelek-jelek amat. Sudah mengerti maksudnya? Cari yang happy mediumnya. Yang pas di tengah. Itu cantik bersiko, jelek penuh penyesalan. So, yuk kita masuki bahasannya. Dan ini banyak sekali nanti kita dihadapkan pada masalah-masalah di mana kita harus memilih dengan tepat. Dan kalau tidak mendapatkan yang kita inginkan, harus berdamai dengan yang kita miliki, mensyukuri, dan mengupayakan kebaikan di dalam pilihan yang ada sekarang. Gitu. Baik, sekarang saya kasih kesempatan Anda bertanya. Ya, silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Salam super Pak Mario. Salam super, Pak. Nama saya Charles. Dengan teknologi yang makin canggih, orang-orang yang mungkin belum cantik akan terlihat lebih cantik sekarang. Pertanyaan saya Pak, bagaimana sikap kita menanggapi agar kita tidak terjebak dengan kecantikan yang palsu tersebut? Super sekali. Tahu dirinya cantik itu harus. Tahu dirinya pandai itu harus. Oke, tahu dirinya jujur itu harus. Merasa, usahakan jangan. Karena kalau merasa cantik, tidak cantik pun akan melakukan itu. Ya, itu tidak cantik, merasa cantik kan banyak sekali. Tidak tampan, merasa tampan. Itu benar-benar kata orang Jawa, bencek nih. Gitu. Buat benci, gitu kan. Nah, merasa, upayakan jadi ojo rumongso. Maksudnya jangan menggunakan perasaan untuk membesarkan kesombongan. Nah, kecantikan itu ada yang alamiah, ada yang Photoshop. Ya, tidak apa-apa, aku jelek, ini karya Tuhan, daripada kamu cantik, karya Photoshop. Ya toh? So, nah Anda pilih yang mana sebagai pribadi Anda. Ada orang yang cantik hanya setelah berhias, ada yang cantik setelah bicara-bicara sebentar. Kok rasanya damai di hati, kok rasanya bersemangat. Tuh, lihat. So, kalau Anda takut ditipu oleh wanita cantik, jangan cari yang cantik. Ya toh? Kalau Anda takut ditipu wanita cantik, penipunya itu ada di salah satu yang cantik ini. Iya toh? Berarti jangan yang cantik, pilih yang cantik. Cari orang-orang baik, karena di antara yang baik ada yang cantik. Lain. Mulai dari sekarang cari yang baik, karena yang baik tidak akan menipumu. Wanita yang baik tidak akan menipumu, dia hanya akan menguasai hartamu. Super sekali Pak Mario. Baik, sebelum kita break saya akan mempersilahkan kepada Anda yang ingin curhat di kesempatan kali ini. Mungkin ada hubungannya dengan cantik turunan, ataupun curhat apapun kepada Pak Mario. Silakan. Iya, Bapak, ada lagi? Dan Ibu, saya persilakan. Mohon naik ke atas panggung, kita berikan tepuk tangan untuk dua orang ini. Nama Bapak? Pak Nanda dan Ibu? Ibu Ivo, silakan. Pak Nanda dan Ibu Ivo punya sesuatu yang akan di-share ke Pak Mario dan juga kepada Anda. Seperti apa dan bagaimana? Tunggu sebentar lagi. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh
Golden Ways. Calon istri saya itu orangnya sangat cantik. Sangat cantik, jangan heran, oke? Ada yang heran tuh Pak, lo kok iso gitu kan? Apa yang dirasakannya dan sedang mengganggu hati mereka. Seperti apa? Kita dengar sama-sama. Ibu Ivo, silakan apa yang ingin Anda share dengan kami. Salam super Pak Salam Mario. super Ibu Ivo. Nama saya Ivo, saya dari Solo. Dari Solo, Iya. bukan main. Kita berikan tepuk tangan dia. Saya ingin curhat di sini. Saya sudah menikah. Saya menikah tahun 2002. Kebetulan saya menikah dengan pasangan yang ganteng. Seganteng apa Ibu? Orang-orang bilang sih seganteng Sarukan. Ya, karena kebetulan waktu kuliah dia menjadi bintangnya di kampus gitu. Jadi banyak sekali wanita yang naksir ke dia gitu kan. Kemudian saya dipilih dia untuk menjadi istrinya gitu kan. Main, selamat ya. Kami memutuskan untuk menikah tahun 2002 dan tahun 2003 dikaruniai seorang putri yang cantik sekali. Super sekali. Dan kami tinggal di Surabaya. Suami saya kebetulan kerja di sebuah hypermarket dan dia menjabat posisi sebagai manajer. Di sana karena ganteng gitu kan, tentu banyak dong karyawan SPG yang suka. Seiring berjalannya waktu, ternyata suami saya kena godaan gitu kan dengan SPG itu. Ketahuan kan, saya tahu, kemudian saya maafkan karena saya mengingat ada putri ya. Tapi seiring jalannya waktu diulangi lagi. Jadi suami saya selingkuh dengan wanita yang berbeda. Saya tahu dan saya maafkan lagi. Kemudian saya kan ingin siapa tahu bisa berubah gitu kan. Akhirnya kami punya anak yang kedua. Dikaruniai seorang laki-laki. Oh, selamat. Jadi kami sudah punya lengkap perempuan dan laki-laki. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata suami saya mengulangi lagi. Dengan berbeda wanita lagi. 3 kali ya Ibu ya? Iya. 3 kali. Entah itu yang ketahuan 3 kali, nggak tahu Iya, yang Iya, iya. saya maafkan, tapi untuk yang terakhir ini lebih parahnya lagi, saya diketemukan dengan wanita itu. Wow. Jadi di situ saya tanya dengan wanita itu maunya seperti apa gitu. Ternyata dia ingin menjadi istri suami saya. Karena mungkin saya sudah sering berkali-kali memaafkan, lama-lama perasaan saya sudah nggak ada sama suami saya kan. Ya sudah, akhirnya saya memutuskan untuk berpisah. Akhirnya tahun 2010 saya putuskan untuk berpisah. Dulu kami tinggal di Surabaya. Setelah berpisah saya bawa anak-anak saya ke Solo dan saya memutuskan untuk menjadi single parent. Nah, pertanyaan saya Pak Mario, apakah keputusan saya ini benar? Apakah sudah tepat? Ya kami sudah bercerai. Untuk kedepannya bagaimana? Apa yang harus saya lakukan agar saya tidak terjebak lagi? Mungkin karena kegantengan pasangan yang mungkin kemarin-kemarin nggak terulang lagi gitu. Apakah Ibu rencana mencari yang ganteng lagi?
Enggak sih, cuman untuk kedepannya saya berpikir apakah saya bagaimana saya nanti mendapat pasangan atau mungkin lebih baik saya sendiri. Oke. Gitu. Jadi perceraian itu hak ibu meskipun tidak disukai Tuhan. Karena kalau itu langsung disetujui oleh Tuhan, orang akan tidak bertahan dalam pernikahan. Kalau memang mudah, kalau tidak ada kata-kata, tidak disukai oleh Tuhan, orang sembarangan. Gitu. So, ibu sudah memutuskan penghormatan kepada diri ibu sendiri dan anak-anak lebih penting daripada memelihara kepalsuan dalam pernikahan. Oke, dan itu hak ibu. Dan yang ibu putuskan adalah yang sudah terjadi, dan yang sudah terjadi kan sudah diketahui Tuhan juga. Nah, sekarang ke depannya, kita itu jatuh atau bangun itu bukan karena yang terjadi, tetapi karena yang kita lakukan karena yang terjadi. Kedepannya memang sesuatu yang betul-betul tanggung jawab ibu. Karena kan kita tidak hidup di masa lalu, kita hidup di masa depan. Nah, ibu, kita tahan dulu bahasan tentang ibu. Tapi kita harus berikan penghormatan, pujian atas keterbukaan ibu, supaya tidak banyak lagi, kalau bisa tidak ada lagi wanita yang tertipu oleh hanya penampilan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk ibu. Sekarang kita berfokus pada carukan yang ada di panggung ini. Dan kalau dia bicara berarti dia merasa. Ayo Pak Nanda. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Ya, nama saya Nanda dari Solo. Dari Solo juga. Janjian? Enggak ya? Oke, good. Ya, saya pengen curhat tentang mengenai calon pasangan hidup Pak Mario. Ya. Ya, kebetulan Sebentar, kasih dia nafas dulu, oke. Yuk, silakan. Kebetulan gini Pak Mario, calon istri saya itu orangnya sangat cantik. Sangat cantik, jangan heran, oke? Ada yang heran tuh Pak, lo kok iso gitu kan? Sangat cantik menurut orang banyak ya Pak ya? Iya. Enggak, menurut dia juga cantik. Menurut Bapak juga oke. ya? Dan orang Dan banyak. kebetulan dari dia mempunyai kakak juga dan bahkan ibunya juga sangat cantik. Iya, iya. Oke, jadi sekeluarga ini rupawan, cantik. Iya, bahkan saudaranya juga cantik-cantik. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, dari Jadi kebingungan Bapak ini milih yang mana begitu? Antara ibunya sama anaknya. saya tetap milih satu untuk dia, Pak. Oke. Oke. Bagus. Dari perjalanan terus gitu, saya juga bingung juga Pak kenapa dia memilih saya. Anda juga ya tadi ya? Oke, silakan Pak. Kebetulan gini Pak, kita satu kerjaan dan saya sebagai atasannya. Oke. Ya, Cinlok ya, cinta lokasi. ya cuman karena saya di kantor pusat, dia ada di kantor cabang Pak. Oh. Itu, jadi kita nggak pernah ketemunya hanya seminggu sekali di saat hari libur. Nah kebetulan di saat setiap kali ada dia datang ke kantor pusat itu setiap 2 minggu sekali. Bahkan teman-teman saya bilang cepat buruan aja sebelum dia sadar. Saya bingung Pak. Kita harus cut di sini. Ya, kita harus cut di sini. Mumpung lagi ramai ya. Ya, mumpung Anda juga belum sadar akan apa yang terjadi. Kita break sebentar, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Waktu Bapak menasihati dia cepat menikah sebelum dia sadar, itu sadar apa maksudnya? Sadar, maksudnya kalau dia sadar jelek gitu Pak. Sama kami di program ini kita lanjutkan seperti apa curhatnya Pananda. Ya. Jadi mengapa teman-teman itu mengingatkan sebelum dia sadar? Itu maksudnya apa Pak? Maksudnya disuruh buru-buru menikah Pak. Sebelum dia sadar. Menikahi dia sebelum dia sadar katanya. Sadar kalau Sadar apa?
Kurang tahu ya Pak ya, masalahnya. Oke, lanjutkan. Ya, ya kebetulan kan saya datang ke sini bersama 5 orang ke teman saya, itu 1 orang kantor juga. Mungkin salah satunya ada yang orang mengatakan itu kepada saya Pak. Mana orangnya mana? Ada di situ Pak, ada 5 orang tuh Pak. Kasih mikrofon satu, kasih mikrofon satu. Mana mikrofon? Nama Bapak? Hidayat, Pak. Hidayat. Pak Hidayat. Waktu Bapak menasihati dia cepat menikah sebelum dia sadar, itu sadar apa maksudnya? Sadar, maksudnya kalau dia sadar jelek gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Hidayat. Aduh. Terima kasih Pak Hidayat. Dia nggak mau ngaku itu. Makanya temannya aja yang jawab ya. Sabar, Pak, sabar Pak, sabar. Masalahnya gini juga ya Pak ya, sebelumnya saya juga mendapatkan seorang pacar itu juga cantik juga Pak. Ini loh yang namanya bejo itu. Silakan. Ya masalahnya gini juga ya Pak ya, mungkin kenapa saya salah satu karyawan yang dikagumin, terutama dia juga, karena saya ini kan menjadi seorang trainernya dia Pak. Oh, trainer. Ya, saya menjadi seorang trainer SDM, dan kebetulan saya juga sering bertemu dengan karyawan-karyawan yang perempuan, ya bahkan nggak tahu kenapa banyak suka sama saya. Tapi saya lebih suka memilih dia, tapi saya juga ngeri Pak, karena dia menjadikan pasang hidup saya nanti. Apakah dia itu nanti setia atau enggak sama saya gitu. Kenapa kok ada kekhawatiran? Pertama gini Pak, setiap kali jalan sama saya, di jalan dia selalu mengatakan, saya cantik ya kok pada ngeliatin saya. Nah, terus ada salah satu teman saya juga mengatakan, iya kamu tuh bagaikan sopir dan atasannya. Ini Pak. Ya jadi saya dari situ tuh ada sedikit merasa ragu Pak, merasa ragu kalau misalkan saya nanti menikah dengan dia, apakah perjalanan saya kehidupan itu akan panjang atau mungkin hanya sesaat atau sementara. Sedangkan saya ingin selamanya bersama dia. Apakah menurut Anda dia memiliki kemampuan untuk tidak setia? Menurut saya dia setia Pak, kalau nggak setia dia nggak mungkin memilih saya Pak. Nantinya. Bukan nggak setia, nggak sadar dia. Kalau dia cantik, memilih Anda, harusnya kesibukan Anda apa? Mensyukuri. Ya. Iya Pak. Ya, jadi bagaimana kalimat-kalimat Anda mensyukuri kekasih yang cantik ini? Ya saya mencoba gini Pak, saya mencoba. Kalimatnya kepada Tuhan ini, terima kasih Tuhan, Engkau telah hadiahkan kepadaku wanita cantik yang mencintaiku apa adanya. Ya toh? Ya. Mohon jaga selama mungkin supaya dia tidak sadar. Berarti kalau Anda meragukan kehidupan, berarti Anda meragukan kesetiaannya. Berarti dia hanya melihat laki-laki dari ketampanannya. Tapi kan ternyata tidak. Iya toh? Bener Pak. Iya. Berarti dia selama ini tidak mementingkan wajah Pak. Betul? Iya Pak. Iya. Terus kenapa Anda meragukannya sekarang? Padahal dia sudah tidak meragukan itu. Yang saya khawatirkan kan, saya tuh dalam pikiran saya apa karena saya itu sebagai atasan dia itu aja Pak. Begitu. Nah kalau atasan kenapa? Para pangkatnya tinggi, income-nya lebih besar begitu? Bisa jadi. Good. Nah. Lucu sekali. Jadi kalau Anda jadi suaminya, apakah Anda berencana turun pendapatan? Tidak Pak, justru semakin naik. Justru semakin naik. Berarti kalau begitu, dia harusnya lebih mensyukuri Anda yang akan naik karirnya karena dia bersedia menikah dengan Anda dan Anda jadikan dia pengelola kekayaan Anda. Bukankah begitu? Iya Pak. Ya. Nah, tapi sebetulnya yang membuat Anda khawatir itu dia atau Anda?
Mungkin saya, Pak. Karena gini, Pak. Setiap kali terus ya memang dari keluarganya udah welcome ya, Pak ya, sama saya. Welcome. Ya. Ya, Mak, kalau sudah keluarga welcome. Ya dari situ sebenarnya saya ada lampu hijau untuk bisa memiliki dia secara sah ya, Pak. Ya. Dan itu keinginan saya memang itu. Tapi pertanyaan saya itu kan banyak, Pak, bahkan artis-artis juga ada yang cantik-cantik dapatnya yang orang ganteng-ganteng pun dia Orang genteng. orang ganteng pun dia tetap ini, Pak, Dari tetap genteng pisah kawin, gitu, ya? Pak. Oh, cantik kawin sama yang ganteng juga bisa. Iya. Apalagi Nah, Apalagi, nah. sekarang pertanyaannya, ibu dan anak-anak yang cantik-cantik ini nonton nggak sekarang ini? Pacarnya? semoga aja enggak, Pak. Kalau ditanya kenapa mau, jawabnya apa? Yang mau dianya Ditanya ke dia, kenapa Yang mau mau. sama saya? Yang mau dianya, bukan dia. Sebetulnya Bapak mencintai dia nggak? pada awalnya memang dia yang menyatakan sayang itu kepada saya, Pak. Wih. Dia menyatakan cintanya kepada Bapak. Iya. Lalu Bapak welcome. Pertama saya tidak yakin, Pak. Saya tidak yakinnya itu kenapa dia kok bisa memilih saya, sedangkan itu dia menjadi bunga desa di tempat kantor perusahaan saya. Iya, iya. Apa alasannya? Ibu Ivo, kalau gitu nasihat Ibu Ivo yang mengalami hal yang sama tapi berbalik arah, nasihatilah beliau. Apa nasihat Anda? Yang penting sekarang bukan ini ya, bukan tampang lah. Yang penting hati sekarang kita melihatnya. Lalu ada lagi? Jadi kalau pacarnya Mas bisa merasa nyaman dengan Mas, ya sudah berarti dia benar-benar menyayangi Mas. Amin, insya Allah. Lalu kesimpulan Anda? Ya semoga aja dia akan menjadi tetap milik saya secara utuh dan tetap setia sampai akhir hayat, Pak. Amin. Laki-laki itu tidak banyak, laki-laki berdoa, tapi tidak meminta, tidak berharap meratap. Jadi contohnya nih, kalau saya menjadi bapak, dijatuh cintai oleh wanita, dan alhamdulillah dalam hidup saya begitu, Pak. Ada wanita cantik yang tertarik kepada saya, walaupun saya, ya namanya saya sudah welcome. Okay? Tapi wanita cantik ini bersedia menikahi saya. Saya tidak tipe yang bilang gini, saya harap dia, enggak, Pak. Saya upayakan dia berbahagia dalam kehidupan bersama saya. Saya upayakan dia sejahtera. Saya haruskan dia berbahagia dalam kehidupan bersama saya. Bisa gagah gitu enggak, Pak? Bisa, Pak. Coba sekarang katakan. Saya upayakan bahwa saya akan bisa membahagiakan dia. Super sekali. Good. Nah, Bapak, hidup ini kelihatannya penuh ketidakadilan. Oke? Tapi hidup ini sangat adil. Anda merasa mungkin kalau melihat orang dalam pernikahannya yang sederhana kok bahagia, ya toh? Lihat punya suami tidak begitu tampan kok bahagia. Itu kadang-kadang kan merasa iri. Ingat saja bahwa kita itu tidak berbahagia karena sering membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Nah, kalau kita mau sombong, kita membandingkan kelebihan dengan kekurangan. Yang paling indah adalah mensyukuri kelebihan. Mendoakan kelebihan bagi orang lain. Itu sikap orang beriman. Bukan tuh, untung gua enggak, gitu kan? Gitu? Apalagi, gitu kan? Bukan, Pak.
mendoakan. Kalau cantik disyukuri. Kalau jelek, diri ini jelek, dilihat kebaikannya. Pasti Tuhan memberitahuku, aku orang hebat, karena ada wanita cantik dibuat jatuh cinta kepadaku. Itu kan so aneh. Ya toh? Tetapi itu tanda bahwa ada sesuatu yang hebat di sini. Bapak harus welcome. Oke? Nah, sekarang untuk Ibu Ivo sudah tegas membuat keputusan yang tidak dibuat oleh jutaan wanita yang sekarang sedang tersiksa dalam pernikahannya. Banyak sekali. Yang istilahnya gini, biarkanlah aku dihina asal anak-anakku masih punya status sebagai anak dari ayah peselingkuh. Tapi ibu tidak. Lebih baik anak-anakku melihatku sebagai single parent, tetapi dijauhkan dari laki-laki yang tidak menghormati dirinya dan keturunannya. Jadi ibu tidak boleh merasa rendah karena ada stigma tradisional tentang janda. Ya, kan lebih baik berbahagia sendiri dalam penghormatan kepada diri daripada menghamba kepada orang yang tidak menghormati kita. Ya. So, ibu adalah contoh. Ibu sekarang berapa banyak orang melihat dan mengagumi ketegasan ibu. Dan ada berapa banyak laki-laki yang iri. Memang Tuhan itu membuat hal-hal yang sulit kita mengerti. Ya, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat, kalau begitu mulai dari hari ini jangan membuat standar yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Jadi cantik kebahagiaan, kaya kebahagiaan, bukan. Tuhan itu ingin menyapa Anda sebagai wahai jiwa yang tentram. Berarti standar yang dimintakan oleh Tuhan adalah kedamaian hatimu yang tidak mungkin kau bangun tanpa kebaikan. Dan kebaikan itu tidak ada di dalam dirimu apabila kamu tidak patuh. Maka patuhlah pada yang benar, yang baik. So, kita berikan selamat dan doa bagi mereka. Terima kasih, Mas. Silakan kembali. Ibu Ivo, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk curhatnya. Ya, baik, sekarang saya akan minta Anda untuk, terutama yang sudah hadir di studio, untuk mengambil alat polling. Kita akan melakukan polling. Anda bisa melihat pollingnya di mtgwpoll.com. Ya, silakan. Pollingnya adalah ini. Anda sangat mencintai kekasih Anda yang rupawan. Tapi saat bertemu dengan keluarganya, ternyata dia hanya yang satu-satunya yang rupawan. Jadi yang lain tidak ya. Anda kira-kira kenapa nih? Apakah Anda akan lanjutkan ke pernikahan? Ya, yang A lanjut, B pikir-pikir lagi, C batal. Kalau Anda pilih yang mana? Silakan, tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kamilok, kita berikan tepuk tangan seperti apa hasilnya. Presentasinya kan sama-sama kita lihat sebentar lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kita sedang jalan-jalan, tahu-tahu cepok ada yang jatuh. Mau menggeliat-geliat begitu. Pak Mario, sesuai dengan topik kita, cantik turunan, Pak. Kalau kita bertemu dengan yang seperti itu atau yang sebaliknya, jelek keturunan. Ya kan ada juga ya, Pak ya. Yeah. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Cantik atau jelek, di luar dari yang faktanya cantik atau jelek adalah masalah pendapat. Contohnya saja, pernah nggak Anda merasa heran ada teman jatuh cinta ke orang yang menurut kita nggak akan pernah tertarik? Ya, itu loh. Jadi ada kata-kata gini, betul setan membuatmu melihat yang buruk sebagai baik. Iya, tapi yang hebat adalah Tuhan membantu Anda melihat apapun cantik. Melihat apapun baik. Nah, melihat kehidupan, yang cara paling baik melihat kehidupan adalah dari sudut pandang yang baik. Di belakang saya ada kandang kerbau. Oke, di sana ada gunung, matahari terbenam. Kalau saya mau melihat kehidupan ini baik, saya melihat yang mana? Betul, daripada bilang, hidup ini kok bau. Ayo, hidup ini kok kotor.
padahal ada matahari terbenam. Dan Anda sudah tahu nggak, laki-laki yang mencintai matahari terbenam adalah mesra? Laki-laki yang mesra? Ada loh laki-laki matahari terbenam nggak lihat, tapi ada yang bilang, oh my God, gitu kan? Welcome. So, ini memes ya, lihat ya. Jangan menjelek-jelekkan wajah. Orang cantik tidak melakukannya dan yang jelek tidak perlu lagi. So yuk kita ikhlas terima apapun yang sudah dianugerahkan kepada Tuhan. Kalau Anda menganggap diri Anda tidak cantik, itu ciptaan Tuhan. Itu ada anak muda yang tanya begini, Pak Mario, apakah Pak Mario tidak minder rambutnya sedikit? Coba. Kalau saya tipe orang-orang yang marah kalau dikomentari di Twitter atau Instagram, saya akan menjawab emosional. Tapi tidak, saya bilang tidak, saya tidak minder. Saya lebih minder dulu waktu rambut saya lebat tapi miskin. Apa nggak ngejelep itu? Ayo. Terus ada yang tanya lagi, Pak Mario, apa Pak Mario nggak ada rencana untuk menumbuhkan rambutnya lagi? Jawaban saya, Anda itu seperti tidak mengerti mode saja. Lihat, kalau saya mensyukuri kehidupan saya tidak mudah dilukai. Orang yang minder gampang tersinggung. Minder karena tidak mensyukuri. Perhatikan, semua yang minder sedang tidak mensyukuri sesuatu. Ikhlas yuk terima apapun diri kita, supaya kita segera melihat kebaikan. Orang yang hidupnya melihat kekurangan, kapan perhatiannya ke kelebihan. Tuhan Maha Adil, untuk setiap yang dikurangkan pada Anda ada yang dilebihkan. Kenapa hidup berfokus pada meratapi yang kurang, padahal ada yang harus disyukuri. So, welcome. Itu. Baik, sekarang kita lihat bagaimana hasil polling yang tadi sudah sama-sama Anda saksikan. Ini dia. Anda sangat mencintai kekasih Anda yang rupawan, tapi saat bertemu dengan keluarganya ternyata dia hanya yang satu-satunya rupawan. Anda lanjutkan ke pernikahan. Oke, yang 2% batal, pikir-pikir lagi 17% yang mengatakan lanjut 81%. Wow. Oke, kita akan lihat ya. Yang memilih A ada? Oke, itu, Bapak. Salah. Ya, silakan Bapak. Yang memilih B, Ibu. Yang memilih C, ya silakan. Super. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya tanya ke B dulu. Ke B dulu. Jadi Ibu ada kekasih yang tampan. Ya, tampan. Carukan. Gitu. Waktu datang ke rumahnya ternyata, gitu, bapaknya, anak-anaknya yang lain, kok beda? Gitu. Lalu Ibu pikir-pikir lagi, kenapa? Saya pikir lagi karena mungkin dia bukan anak kandungnya. Kalau misalnya dia tampan sendiri dalam keluarganya, kalau bukan anak kandungnya tidak jelas keturunannya. Jelas keturunan tampan kok. Tapi nggak jelas ayah ibunya yang jelas dari mana asalnya, seperti itu Pak. Kalau begitu anak angkat, apakah itu sebuah kekurangan bagi Ibu? Iya, menurut saya, buat saya. Apakah anak angkat itu kekurangan? Apakah ada manusia yang kurang dari yang lain? Tidak. Bukan anak angkat, maksud saya anak yang belum jelas orang tuanya. Oke, ada anak kita nemu di jalan. Kita sedang jalan-jalan, tahu-tahu cepok ada yang jatuh. Mau menggeliat-geliat begitu. Apa iki koyo uget-uget gitu kan? Terus bilang, oh anake wong gitu kan? Anak ini diambil, dibesarkan. Apakah dia kurang nilainya daripada yang menemukan atau dari semua orang? Tidak. Kalau menurut saya iya Pak. Jadi saya mau tahu orang tua yang sebenarnya gimana, jelas asal usulnya dari mana. Good. Apakah Anda melihat proses kelahiran anak itu dari ibunya? Tidak toh? Ini anak ini tampan. Ini Anda nih, oke? Nih, gitu. Ini dia.
Ini yang tampan itu. Bapaknya kayak kekean, ibunya gini kan, anaknya yang lain aneh-aneh begitu kan. Terus Anda bilang yang penting adalah keturunan bapak yang jelas dan ibu yang jelas. Gitu. Nah kalau gitu ambil yang ini. Ambil yang kayak gasing ini. Lo kan dia mau jalur keturunan yang jelas. Iya toh? Tuh ambil jalur pantura ini. Lo anak ini tampan. Jatuh dari langit. Ceplok. Berarti apa? Tidak logis. Anak muda memang kadang-kadang tidak logis. Tetapi memang tugasnya anak muda kadang-kadang ngeyel. Mempertahankan keputusan salah. Oke? Sama kita tunda dulu. Ya, kita tunda dulu. Kalau ibu menikah dengan yang kayak gasing itu anak ibu seperti apa coba? Batal. Kenapa batal? Karena di dalam suatu pernikahan tujuannya kan mau memperbaiki keturunan ya Pak. Super. Kalau misalnya nanti anak saya mewarisi gen yang jelek, nanti saya takut anak saya nanti jadinya minder Pak. Ya saya takut nanti kalau misalnya gen 25%-nya itu nurun ke anak saya itu Pak. Saudara-saudaranya yang jelek itu? Iya Pak. Oh. Kan pasti ada kemungkinan Pak. Ada kemungkinan. Iya, ada. Tuhan bisa berkata lain. Berarti kalau begitu, ini adalah cinta bersyarat. Padahal cinta yang paling indah tidak bersyarat. Tidak menuntut yang macam-macam, ya, tidak menuntut yang tidak bisa dipenuhinya. Kenapa ayahnya yang sudah jelas tampan, kok malah justru dibuang? Padahal anak yang tampan itu bukti perbaikan generasi. Bapak ibunya jelek, anaknya tampan, itu kan harusnya disyukuri. Itu berarti ada perbaikan. Nah dengan Anda bisa jelek. Berarti yang merusak generasi siapa? Dia. Tuh. Nah kita lihat laki-laki yang gagah ini. Kenapa Anda mau lanjut? Karena saya milih lanjut Pak. Kita gitu kan udah positif bahwa dia itu calon kita itu cantik. Kita kan berpasangan sama dia, bukan sama orang tuanya, bukan sama saudara-saudaranya. Iya. Jadi kita berpikir yang positif dan mensyukuri yang ada. Bukan main. Dan saya dengarkan ini, mensyukuri yang ada dan dia tidak berencana menikah dengan ibunya. Iya toh? Iya. Iya. Karena saya berpacaran dengan anaknya Pak. Dan anaknya itu rupawan. Alhamdulillah Pak. Betul sekali. Nah Anda tidak khawatir ada kemungkinan anak Anda nanti jelek-jelek? Insya Allah Pak. Insya Allah enggak. Enggak ya? Enggak. See? Karena Lihat. saya yakin Pak. Apa yang membuat Anda yakin anak-anak Anda tidak akan seperti kakek neneknya? Karena dia cantik, saya ganteng. Biasanya Pak, kebanyakan hasilnya bagus. Ini loh, sikap yang diharapkan pada anak muda itu ini. Positif. Positif, oke? Tidak menganalisa berlebihan. Kalau dia tampan, menikah dengan Anda, anaknya jelek, itu yang masalah itu ibunya. Bukan kakeknya. Jadi Anda keputusannya apa nanti? Keputusan Anda apa? Iya Pak, saya lanjut aja. Ya, 2, lanjut. Anda? Pikir-pikir Pak. Pikir-pikir. Naik kelas. Berarti nanti mudah-mudahan setelah program dia akan lebih mensyukuri dan menyerahkan kebaikan kepada Tuhan. Bukan kepada prasangka yang tidak ada dasar pengetahuannya
tahu bagi Tuhan itu penting. Kalau kamu tahu, kamu boleh bilang begitu. Karena tidak tahu, jangan. Kan Tuhan begitu. Pengetahuan itu penting sekali. So, mari kita berikan tepuk tangan untuk 3 anak muda ini. Silakan kembali, terima kasih. Super. Terima kasih. Baik, kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan sebentar lagi. Jujur, tapi ingin berwibawa, tidak tegas, ingin berwibawa. Coba, lamban, ingin berwibawa. Kita itu begitu, memamerkan hal-hal yang tidak baik bagi orang lain, lalu ingin berwibawa. Sedangkan orang berbahagia, wibawa pertamanya adalah kebahagiaan. Yang membuat orang ingin dekat bersamanya karena kebahagiaan itu menular. Cara-cara berbahagia yang kita tiru membahagiakan kita. Jadi, adik-adik saya yang baik hatinya, yang ada di studio ini dan dimanapun Anda berada. Jangan inginkan keberhasilan sebagai orang kaya, tapi inginkan keberhasilan sebagai orang yang dihargai tinggi. Dihargai tinggi pertama kali bukan karena uang, tapi Anda diundang orang-orang besar. Diajak orang-orang berpangkat tinggi, diizinkan duduk bersama orang-orang penting. Itu dihargai. Dan itu lebih penting daripada uang. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita berfokus kepada yang menjadikan kita ditenagai Tuhan. Bukan bertenaga karena mau sombong. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang sombong. Perhatikan orang-orang yang jaim, tidak ada yang bahagia. Ya. Berpakaian harus mahal. Nah, lihat, coba gini. Lebih cepat mana? Kalau Anda mau cek di statistiknya, ada di MTGW Poll. Lebih cepat wanita mana? Berjodoh, yang sederhana, atau yang berhiasnya mahal? Yang sederhana, karena banyak wanita laki-laki yang merasa mampu membiayai. Wanita yang berhiasnya mahal dihindari laki-laki kaya yang hemat. Dijauhi laki-laki yang sedang minus. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk ikhlas, yuk menerima diri. Kita itu kalau mulia dimuliakan oleh Tuhan. Itu sebabnya berdoalah dengan nama Tuhanmu. Kalau mau ingin kaya, berdoalah dengan Tuhan yang maha kaya, yang pemberi rezeki. Ya, kalau mau dimaafkan, berdoalah dengan nama Tuhan yang maha pemaaf. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau Anda ingin menjadi pribadi yang mulia, bicaralah, berdoalah, bekerjalah dengan cara-cara yang memuliakan sesama. Karena hukumnya, kebaikan yang Anda lakukan adalah kebaikan yang Anda terima. Maka Anda bersabar ke orang lain, Anda akan dapat kesabaran dari orang yang kita salahi itu. Kalau Anda memuji dia, Anda dipuji oleh orang. Kesimpulannya, orang yang dihormati sesama adalah tanda dia dihormati Tuhan. Orang yang dicemooh sesama adalah tanda bahwa dia harus memperbaiki diri. Jadi cantik turunan itu bukan cantik turunan fisik sementara wajah yang hanya baik semasa remaja, tetapi yuk menjadi pribadi yang hatinya indah, yang mengantarkan kehidupan yang indah, damai sejak muda, sampai ke masa tua yang sehat, sejahtera, dan panjang umur. Amin. Baik, terima kasih Pak Mario untuk kesimpulan langsung diberikan. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program ini selama 1,5 jam. Saya Hilbram Dunar, sampai nanti di Mario Teguh Golden Ways. Setelah menyaksikan program Mario Teguh Golden Ways, banyak menginspirasi dan memotivasi saya. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menyaksikan acara Mario Teguh Golden Ways ini, saya menjadi termotivasi untuk lebih baik lagi dan baik lagi. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya mengikuti acara Mario Teguh ini, banyak pelajaran hidup yang bisa saya ambil dari sini. Terima kasih, salam super Pak Mario. Setelah saya menyaksikan acara atau program dari Mario Teguh Golden Ways, saya merasa sangat termotivasi.